Lamun sira hangge guru kaki hamilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarata weruhing kukum hangibadah kelawan mirangi syukurantuk wong tapa ingkang musha mungkur tan mikir pawehing liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruhana. Saudara-saudara, para pecinta, para penikmat, dan para penggemar kesenian wayang kulit, jumpa kembali lewat channel Ki Gaib Siswoyo. Kali ini kita akan membahas satu tokoh penting dalam pewayangan, yaitu Puntadewa. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kali ini kita akan membahas tentang satu tokoh penting di dalam dunia pewayangan, yaitu Puntadewa. Puntadewa adalah salah satu dari Pandawa 5, dan dia adalah Pandawa yang sulung atau pambayun atau pembarep. Artinya dia adalah anak pertama dari Prabu Pandhudewanata dan Dewi Kunthi Talibrata. Di dalam satu istilah di pewayangan, anak pertama itu namanya barep utawa pambayun. Jadi ini Puntadewa. Lalu anak kedua itu dinamakan Panenggak atau Panggulu. Ini adalah Raden Werkudara atau Bima. Dan yang ketiga adalah Panengah atau Pamade atau Permadi. Pandodo, tempatnya di dada ini, di jantung atau di hati. Lalu yang keempat dan kelima, Nakula Sadewa, itu Sumende lan Maruju, itu kembar. Kali ini kita akan membahas khusus yaitu tentang Puntadewa. Di dalam kisah pewayangan, kelahirannya ini dia merupakan titis dari Sang Hyang Darma atau Bathara Darma, dewane sesanggeman atau dewanya kewajiban. Puntadewa ini setelah dewasa, dia menjadi raja di negeri Amarta atau Indraprasta, atau bahasa dikatakan Batana Kawarsa. Keraton dari Indraprasta itu bernama Keraton Cintakapura. Ini bisa disebut Prabu Puntadewa atau Prabu Darmakusuma, Darmawangsa, lalu Yudhistira, dan Sang Ajatasatru. Yang masing-masing dari nama itu punya makna dan punya kisah yang unik dan menarik. Dia terlahir sebagai anak raja dengan sebutan Raden, yaitu Raden Puntadewa, yang mempunyai makna punta itu satu tujuan yang akhir atau tujuan yang tercapai, atau satu
klimaks dari sebuah perjalanan. Dan dewa adalah di dalam pewayangan adalah sesembahan dari manusia. Lalu dia bernama Yudhistira karena mengambil nama dari jin Yudhistira yang menjadi penguasa alas Wonomarta atau alas Mertani, sebuah hutan yang dikuasai oleh Raja Jem yang bernama Jem Yudhistira. Ketika hutan itu bisa ditebang, dibabat dan menjadi negara, maka nama Jem Yudhistira itu diberikan kepada Puntadewa ini. Dia juga bernama Darmakusumo. Dharma itu adalah pengabdian dan kusumo adalah bunga. Jadi orang yang mengabdi penuh pada kehidupannya. Dia juga bernama Sang Adjata Satru, artinya orang yang tidak punya musuh. Kenapa demikian? Karena Puntadewa ini adalah orang yang sangat sabar. Kalau di dalam bahasa Jawa itu dikatakan orang yang lilo, legowo, pasrah, sumarah pada kekuasaan Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhannya, sehingga ketika ada orang memusuhinya, ada orang memfitnahnya, menjahilinya, dia tidak pernah membalasnya. Dia pasrahkan semuanya kepada Tuhannya. Dan di sini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kepasrahan kepada Tuhan di dalam satu pelajaran pewayangan itu adalah satu kekuatan tertinggi dalam kehidupan manusia. Dia juga bernama Sodo Dwijo Kangko. Nama ini ketika dia sedang menyamar menjalani hukuman, menyamar menjadi lurah pasar atau tukang karcis pasar di negeri Wirata. Dan ini terjadi pada lakon Wirata Parwa. Saudara-saudara, Puntadewa ini menjadi satu tokoh yang sangat penting di dalam dunia pewayangan karena dia juga mempunyai beberapa pusaka yang patut menjadi cermin bagi perjalanan kita masing-masing. Yang paling penting pertama, dia mempunyai pusaka yang namanya Jimat Kalimasada. Yang kedua, Payung Tunggul Naga. Yang ketiga, Tumbak Korowelang. Di antara ketiga pusakanya ini biasanya yang paling menarik dibahas adalah Jimat Kalimasada. Dikatakan jimat itu kalau di dalam bahasa Jawa, orang Kirata basa, barang siji sing dirumat. Kita bisa bercermin atau kita bisa meraba pada diri kita sendiri bahwa di dalam diri kita itu tentu ada sesuatu yang sangat-sangat kita pelihara, kita sakralkan, kita hargai dan sebagainya. Karena jimat itu menjadi satu sarana kehidupan dan menghidupi. Dan menjadi sarana bagaimana manusia itu terlahir di dunia. Di dalam satu bahasa pewayangan, filsafat Jimat Kalimasada yang saya pelajari, dununge Jimat Kalimasada iku ana bapa kang asma Kaki lan biyung kang asma Nini, kang lenggai wal hayatun bila rohin. Artinya hidup yang tanpa nyawa, urip kang tanpa nyawa. Nah, jadi bukan Jimat Kalimasada yang berwujud barang. Seperti kalau di dalam wayang itu diwujudkan kertas putih segi 4 yang maksudnya itu buku. Ini karena wayang adalah sebagai simbol atau gambaran agar para dalang itu lebih mudah untuk memvisualisasikan yang bernama Kalimasada ini. Tetapi sebenarnya Kalimasada ini adalah sesuatu yang berada di dalam diri manusia yang mulai entah zaman kapan sejak manusia ada sampai sekarang, dan sejak nanti entah zaman apa manusia tetap ada, Jimat Kalimasada itu tetap ada pada diri manusia. Dan ini menjadi menarik karena menjadi pembahasan banyak pihak, para sesepuh,
para penggali ilmu-ilmu rasa, kawruh, kalau di dalam bahasa agama bisa dikatakan tasawuf, dan masing-masing dengan cara dan pembahasannya dan penemuannya sendiri-sendiri. Namun kalau boleh saya sampaikan di channel ini bahwa jimat Kailmasada itu adalah satu ukuran kebenaran yang dikiblat atau diikuti oleh manusia sejak zaman dahulu kala sampai zaman nanti. Dan itu menjadi ukuran kebenaran. Ada yang mengatakan itulah ilmu Tuhan. Ketika setiap manusia itu mengikuti itu, tanpa pandang itu bangsa mana, apa rasnya, apa agama, apa keyakinannya, dan tidak ada gurunya, dan dia selalu melakukan itu, maka itulah yang dinamakan jimat Kalimosode. Saudara-saudara, para penikmat, para pemerhati, dan para pecinta wayang kulit, demikian yang bisa saya sampaikan pada satu tokoh yang cukup menarik ini. Kita bisa ambil satu pelajaran bagi setiap tokoh-tokoh wayang dan channel yang saya tampilkan. Saya ingin berbagi kepada adik-adik generasi, kepada teman-teman sebaya, dan bahkan juga minta masukan dari para sesepuh, para ulama, para orang-orang bijak dan sebagainya, demi untuk mengenalkan kepada generasi, demi untuk mengembangkan yang namanya wayang kulit ini agar tetap eksis, tetap dikenal dan makin dicintai oleh bangsa kita sendiri, dan kita berusaha bisa dikenal oleh dunia. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi jangan lupa ikuti terus channel Ki Gaib Siswoyo, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Rahayu.